Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab pernah berkata bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan presentasi terbaik guna untuk menempuh atau menyelesaikan tugas MIT struktur data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Asmaul Husna, biasa dipanggil Husna, dari kelas B4 dengan stambuk 13020240246, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, langsung saja kita ke inti materinya. Seperti apa sih definisi single linked list? Single linked list adalah struktur data dinamis yang terdiri dari rangkaian elemen yang disebut node, di mana setiap node menyimpan dua bagian, yaitu satu, data, nilai yang ingin disimpan, yang kedua, pointer next, alamat atau referensi menuju node berikutnya. Adapun karakteristik utamanya adalah hubungan antar node searah. Node pertama hit ke node berikutnya, kemudian ke node terakhir, lalu ke null. Adapun ciri-ciri single linked list yaitu tiap elemen disebut node. Maksudnya setiap node berisi data dan pointer next. Kemudian yang kedua, arah pointer hanya satu arah. Node hanya satu. Node hanya tahu alamat node sesudahnya, bukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat dinamis. Ukuran linked list bisa bertambah dan berkurang waktu program berjalan. Kemudian, tidak memerlukan memori bersebelahan seperti array. Node dapat disimpan di lokasi memori acak. Kemudian, akses data lambat untuk elemen tengah atau belakang, karena harus menelusuri node satu persatu. Membutuhkan pointer untuk setiap node, sehingga memori lebih besar dibanding array, karena ada bagian pointer. Dapat tumbuh tanpa batas, dibatasi kapasitas memori. Selama memori cukup, node baru bisa terus bertambah. Kemudian ada pun fungsi single linked list, yaitu yang pertama untuk menyimpan data yang ukurannya berubah-ubah. Yang kedua, mempermudah operasi insert dan delete dibanding array. Kemudian yang terakhir, banyak dipakai dalam implementasi stack, queue, graph, hash table, dan struktur data lainnya. Kemudian ada pun struktur node, struct node. Struct node digunakan untuk mempresentasikan satu elemen dalam single linked list berbasis array. Kemudian string nama, itu nama untuk menyimpan data pasien dalam bentuk string. Kemudian integer next, itu untuk menyimpan indeks node berikutnya di dalam array. Jika next sama dengan -1, berarti node tersebut adalah node terakhir dalam linked list. Kedua, deklarasi array list atau max. Node list dalam kurung max. List adalah array berisi node dengan kapasitas max. Setiap elemen array dianggap sebagai node dalam single linked list. Digunakan sebagai penyimpanan utama linked list menggunakan array. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu variable head. Integer head sama dengan -1. Head menyimpan indeks dari node pertama dalam linked list. Jika head sama dengan -1, maka linked list masih kosong. Kemudian variable avail. Integer avail sama dengan 0. Avail menyimpan indeks node pertama yang siap digunakan atau belum terpakai. Ini digunakan untuk mengatur node yang masih kosong. Ketika node baru disisipkan, kita menggunakan indeks dari avail. Nah, kemudian yang kelima yaitu array free list atau max. Integer free list dalam kurung kurawal max. Free list adalah array yang digunakan untuk mengelola daftar node kosong. Fungsinya sebagai free list yaitu daftar indeks yang masih bisa dipakai untuk node baru. Membantu proses alokasi dan dialokasi node ketika insert atau delete. Fungsi edit free list. Fungsi ini digunakan untuk mengisi free list di awal program.
perulangan for berjalan dari indeks 0 sampai maksimal min 1. Setiap elemen free list diisi dengan nilai i, artinya semua indeks dianggap kosong dan siap dipakai. Contoh hasil indeks 0 sampai indeks 4. Fungsi ini wajib dipanggil di awal program agar sistem free list bekerja dengan benar. Fungsi kosong. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah linked list kosong. Hit sama dengan min 1 berarti tidak ada node yang menjadi kepala list. Jika kosong, fungsi mengembalikan true. Jika ada data, mengembalikan false. Fungsi allocate node. Integer allocate node. If a fail kurang dari max, integer new index sama dengan free list dalam kurung eval plus. Mengecek ketersediaan node. Eval menunjukkan posisi indeks kosong berikutnya. Jika eval masih kurang dari max, berarti masih ada node yang bisa dipakai. Mengambil indeks node dari array free list, artinya kita memesan satu indeks kosong untuk digunakan sebagai node baru. Setelah itu, node diambil awal digeser ke posisi berikutnya, menandakan bahwa node kosong berikutnya berada di indeks selanjutnya. Setelah itu, mengembalikan indeks node baru. Inisialisasi pointer traversal. Integer current sama dengan hit, integer nomor sama dengan 1. While current bukan sama dengan min 1, tampilkan nomor urut dan pasien. Current menyimpan indeks node yang sedang dibaca. Hit adalah indeks node pertama. Nomor digunakan untuk menomori setiap data pasien saat ditampilkan. Loop akan terus berjalan sampai current bernilai min 1, yang berarti akhir list tidak ada node berikutnya. Kemudian menampilkan nomor urut antrian dan nama pasien, list current, nama dan dari node yang sedang dikunjungi. Kemudian selanjutnya mengikuti pointer next untuk menuju ke node berikutnya. Setiap kali pindah ke node baru, nomor urut bertambah 1. Apa saja sih kelebihan single linked list? Yang pertama, ukurannya dinamis. Tidak seperti array, ukuran linked list bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan memori. Kemudian yang kedua, efisien untuk operasi insert atau delete. Penambahan atau penghapusan node tidak perlu menggeser elemen, cukup mengubah pointer. Sangat efisien untuk insert atau delete di awal atau tengah list jika sudah tahu pointer node sebelumnya. Kemudian yang terakhir, memori dialokasikan saat dibutuhkan. Maksudnya menggunakan memori sesuai kebutuhan, dynamic memory allocation. Kemudian single linked list itu cocok untuk data yang jumlahnya tidak menentu. Kemudian adapun kekurangan single linked list yaitu akses elemen lambat. Untuk mencari elemen ke n harus masuk dari hit dan traversal satu persatu. Tidak bisa akses langsung seperti array, tidak ada indeks. Kemudian yang kedua itu pemborosan memori untuk pointer. Setiap node harus menyimpan pointer next sehingga membutuhkan memori tambahan. Kemudian yang ketiga itu sulit dibalik arah traversal. Maksud ini hanya bisa bergerak searah dari hit ke next, tidak bisa langsung kembali ke node sebelumnya atau berbeda dengan double linked list. Kemudian operasi search tidak efisien. Pencarian data membutuhkan waktu lama karena harus traversal dari awal. Sekian, terima kasih. Baik, itulah materi single linked list yang bisa saya presentasikan kali ini. Semoga apa yang telah saya presentasikan bisa dimengerti dan dipahami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.